Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hansadiniya dengan NIM 21105030009 dari kelas A jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Di sini saya ingin menyampaikan tentang kodikologi dan tekstologi dari mata kuliah pengantar linguistik dan filologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kodikologi. Kodikologi berasal dari kata Latin codex, jamaknya codices yang artinya naskah, manuskrip, manus dan scriptus, dan handscript. Kodikologi menurut Robson adalah pelajaran naskah. Kemudian kodikologi menurut Barrett adalah gulungan atau buku-buku tulisan tangan pada teks kuno. Yang terakhir, kodikologi menurut Yudiafi yaitu mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Kemudian definisi naskah sendiri yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu karangan yang masih ditulis dengan tangan. Yang kedua, karangan seseorang yang belum diterbitkan. Yang ketiga, bahan-bahan berita yang siap diset. Yang keempat, rancangan. Naskah dalam filologi itu dokumen yang ditulis atau di dalamnya terdapat hasil tulisan tangan, baik berbahan kertas, yaitu kertas Eropa, atau daluang. Daluang itu kertas lokal dari daun saeh, atau lontar, yaitu kertas lokal dari lontar. Kemudian ada bambu, kulit kayu, rotan, dan lainnya yang perlu diperbaiki dan dianalisa kembali. Ruang lingkup kodikologi itu ada 5. Yang pertama identifikasi, yang kedua bagian naskah, yang ketiga tulisan, yang keempat penjilitan, yang kelima sejarah naskah. Yaitu yang pertama identifikasi. Identifikasi itu yaitu tempat penyimpanan naskah, judul naskah, nomor naskah, jumlah naskah, tanggal penulisan, tempat penulisan, penulis atau penyalin, dan pemilik naskah dan informasi lainnya. Kemudian bagian kedua itu yaitu bagian naskah. Bagian naskah adalah bahan atau alas, cat kertas, warna tinta, kondisi naskah, jumlah halaman, jumlah baris per halaman, page layout, dan lain-lain. Yang ketiga tulisan. Tulisan itu aksara, jenis huruf atau kode. Kemudian tanda koreksi, punktuasi, rubrikasi, iluminasi, ilustrasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada penjilidan. Penjilidan itu bahan sampul, kusuk, pengikat, motif sampul, dan lain-lain. Yang terakhir ada sejarah naskah. Sejarah naskah itu isinya ada riwayat naskah, kolofon, ciri-ciri kepemilikan naskah, cara memperoleh naskah, penggunaan lainnya, serta catatan lain yang menunjukkan umur atau sejarah naskah. Kemudian unsur kodikologi itu ada 7, yaitu tempat penyimpanan naskah, yang kedua alas naskah, yang ketiga cat kertas atau watermark dan countermark, yang keempat umur dan daya tahan, yang kelima penulisan, yang keenam iluminasi, yang ketujuh ilustrasi. Ini sekarang kita mengetahui perbedaan naskah dan teks, yaitu kalau kodikologi itu naskah merujuk pada fisik dokumen, tapi kalau tekstologi itu teks merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Kemudian masuk ke pembahasan kedua yaitu tekstologi. Tekstologi itu apa sih? Yaitu tekstologi itu ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Teks sendiri itu kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Kemudian ada pengertian lain. Teks itu yaitu lisan, tulisan, cetakan. Isi teks yaitu ide, amanat, pengarang kepada pembaca. Yang kelima ini dapat terjadi, yaitu naskah muda atau teks tua.
Kemudian ada 10 prinsip tekstologi, yaitu yang pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Yang kedua, dimulai dari penyuntingan. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. 6. Teks diteliti sebagai keseluruhan. Yang ketujuh, bahan yang menggiring teks harus diteliti pula. Yang kedelapan, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. Yang kesembilan, penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Yang terakhir, ke-10, adalah rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Sudah selesai, terima kasih. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya yang dapat bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.